Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema keajaiban yang terjadi ketika mantan marah dan kamu memilih untuk diam. Jadi perpisahan itu kan belum tentu ya disebabkan terus oleh kehadiran orang ketiga. Banyak juga perpisahan terjadi memang karena sebab alamiah. Bukan karena orang ketiga, tetapi memang dua anak manusia ini ya terjadi proses adaptasi, tetapi ada fase di mana adaptasi yang dijalani itu, proses penyesuaian yang dijalani itu menghasilkan pertengkaran, kemarahan yang mungkin cukup keras ya, yang menyebabkan saling memblokir media sosial, yang menyebabkan kemarahan, yang menyebabkan permusuhan, dan seterusnya ya. Nah, jadi apa bisa tuh balik kalau mantan memusuhi kita? Oh, banyak. Ya, setiap hari itu ada pasangan yang memusuhi pasangannya. Ya. Dan 2-3 hari kemudian mereka kembali bersama lagi, itu banyak ya. Jadi ketika mantan memusuhi, ketika mantan membenci, ketika mantan marah, itu kan bukan kiamat ya. Dan bukan akhir dari perjalanan tadi. Karena kita juga bisa melihat ada begitu banyak orang yang bersama setelah mengalami pasang surut perjalanan cinta tadi ya, berpisah, balik lagi, saling blokir, bicara lagi ya, musuhan, bersama lagi, dan seterusnya. Nah, dan seiring waktu kan manusia akan menjadi semakin dewasa. Nah, ketika mantan sedang marah-marah, apa yang biasanya kita lakukan? Menjawab kemarahannya. Nah, itu jadi lama tuh. Ya. Jadi orang tuh kalau manajemen marah tuh ya, kalau orang sedang marah, ya kita naik marah juga. Lama. Jadi tambah rame pertengkarannya. Ya. Nah, memang yang terbaik ketika mantan ini sedang marah, kita memilih diam. Ya. Karena ketika kita diam, pertengkaran ini tidak akan memuncak. Ya, kemarahannya tidak akan menjadi lama. Tetapi ketika mantan marah, kemudian kemarahannya itu kita jawab juga dengan kemarahan, ya. Akhirnya seharusnya 2 hari dia sudah hilang marahnya. Ini bisa jadi 2 bulan. Nah, jadi ketika mantan sedang marah, maka sikap yang terbaik adalah memilih diam. Karena yang namanya kemarahan, yang namanya emosi itu memuncak, dia keluarkan, selesai. Turun tuh dengan sendirinya. Ya, itu. Tetapi ketika kemarahan disikapi dengan kemarahan, itu seperti api yang kena bensin, jadi tambah besar marahnya. Ya. Tetapi ketika dia marah dan kita memilih untuk diam, ya. Kalau ketemu ya didengarkan saja sambil kita doakan di dalam hati, ya. Dia marah-marah begitu, ya kita sambil berdoa. Dan kita dengarkan. Ya. Kalau dia marah-marahnya dengan telepon, ya kita dengarkan, pokoknya seperti itu. Nah, maka
keajaiban itu akan terjadi saat kita memilih untuk diam. Apa keajaiban yang terjadi? Kemarahannya segera reda. Ya, karena kan orang marah itu biasanya karena perhatian. Ya. Jadi contoh nih, orang tua dengan anaknya, orang tuanya marah. Kenapa orang tuanya marah? Ya karena perhatian. Marah anaknya malas belajar. Marah karena anaknya malas ibadah, ya. Marah karena anaknya boros dan seterusnya. Kalau anaknya ini oke-oke saja, patuh kepada apa yang diarahkan oleh orang tua, kan orang tuanya tidak harus capek-capek marah-marah, kan begitu, ya. Nah, kemarahan juga muncul karena kecemburuan. Nah, itu dia. Jadi marah karena perhatian itu kan artinya orang sayang. Marah karena kecemburuan itu kan artinya orang mencintai. Nah, artinya bahwa ketika mantan marah-marah itu menunjukkan bahwa mantan cinta dan sayang kepada kita. Maka diamkan saja agar kemarahannya tadi reda dengan sendirinya. Begitu kemarahannya reda, kan mantan akan seperti mantan yang kita kenal. Akan kembali menunjukkan rasa sayang dan cintanya kepada kita. Itu indahnya diam. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, atau jika tidak, maka lebih baik dia diam. Nah, jadi itu indahnya diam. Ada begitu banyak keajaiban yang terjadi ketika orang memilih diam saat orang yang ia cintai sedang marah. Ya, diam itu adalah puncak dari kebijaksanaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.